Hmm, jadi dari 200 sekian view, alhamdulillah ada sekitar 150-an yang menekan tombol iya untuk kita sharing tentang rapid test, karena di lately sehingga sampel orang yang dimasukkan apabila di dalam dahak itu terdapat material genetik yang sama dengan primer yang digunakan, maka hasilnya positif. Seperti itu orang dikatakan COVID positif. Itu kalau yang metode kedua, PCR. Nah, yang paling lain memang ini yang akan kita bicarakan, yaitu rapid test. Rapid test ini sampelnya diambil dari garis pertama, misal garis pertama adalah IgM. Artinya, kalau dia berikatan dengan garis itu, artinya menggambarkan bahwa darah yang diteteskan di sini tadi mengandung IgM. Sebab ini prinsipnya adalah lock and key. Jadi bayangkan gembok dan kuncinya itu adalah prinsip dari pengikatan antibodi. Yang ditanam di dalam alat ini, kalau IgM positif itu kenapa artinya, dan kalau IgG saja yang positif kenapa artinya, dan kalau yang dua-duanya positif itu kenapa. Nah, ini di sini bismillahirrahmanirrahim, saya bukan mau mengajarin, cuman mau sharing aja. Dulu saya pernah belajar imunologi di Belanda. Mudah-mudahan misal itu terjadi hari Senin gitu. Jadi virus masuk ke tubuhmu hari Senin. Dilalah hari Rabu atau hari Kamis, kamu rapid test. Datang rapid. Hasil negatif, senang, dirimu senang. Hasil saya negatif gitu. Nah, kita tidak bisa menyalahkan hasil rapid test itu apabila semisal ternyata 2 minggu setelahnya kamu menunjukkan gejala sakit dan ternyata kamu di swab hasilmu positif. Tidak bisa kita bilang bahwa hasil rapidmu yang negatif tadi salah. Kita nggak bisa bilang seperti itu. Kenapa? Karena yaitu dengan respon imun. Saya nggak akan menjelaskan di sini terlalu detail karena itu panjang banget. Tetapi the ultimate result of immune response adalah antibody, yaitu imunoglobulin itu. Dia adalah perlindungan humoral. Imunoglobulin itu adalah yang kita harapkan untuk kita dapat kalau kita divaksin. Satu. Dan imunoglobulin itu juga adalah yang kita harapkan kalau... Halo teman-teman. Makasih udah memberikan respon dan tanggapannya untuk tadi polling, voting. Jadi dari 200 sekian view, alhamdulillah ada sekitar 150-an yang menekan tombol iya untuk kita sharing tentang rapid test, karena di lately rapid test itu sangat populer di negara kita berurusan sama COVID ini. Nah, kan terus banyak sekali pertanyaan tentang rapid test selama ini. Ada yang tanya mulai dari sekedar rapid test itu apa, kemudian cara kerjanya seperti apa, dibelinya di mana, harganya berapa, cara penggunaannya kayak gimana. Di sini hari ini karena sifatnya sharing ya, ini saya nggak tahu apakah bisa kita sebut kupas tuntas. Menurut saya enggak, karena saya juga banyak belajar. Saya bukan sumber informasi yang harus didengerin satu-satunya gitu. Nanti kalau ada informasi dari saya yang kurang bisa ditambahin teman-teman lain, mungkin yang mau gabung juga boleh. Nah, pertama tentang rapid test. Rapid test dari namanya rapid test artinya adalah tes yang dilakukan dalam waktu yang relatif cepat. Jadi berbeda dengan tes-tes yang lain yang berkaitan dengan pemeriksaan COVID ini. Pemeriksaan COVID kan pemeriksaannya ada TCM, yaitu tes cepat molekular, itu menggunakan sampel dahak. Sebenarnya TCM ini sudah sering digunakan di Indonesia, dipraktekkan penegakan diagnosis, penegakan diagnosis maupun follow up pengobatan yang banyak dilakukan pada orang sakit TB, tuberkulosis, dicek di dahaknya. TCM ini dia mencari material genetik yaitu RNA yang ada di dahak seseorang. Nah, disesuaikan dengan
cartridge yang memeriksa apakah ini sesuai di dahaknya orang ini sesuai dengan bakteri Mycobacterium tuberculosis atau enggak. Jadi TCM itu di Indonesia sudah sering digunakan dan lebih sering dan sebagian besar digunakan untuk pemeriksaan penegakan diagnosis TB. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah dengan menggunakan swab. Nah, pemeriksaan swab itu menjelaskan tentang bagaimana sampel itu diambil. Swab di sini dengan cotton bud, dengan teknik tertentu yang dilakukan oleh petugas, mengambil sampel dari hidung. Bertujuan untuk sampel yang diambil adalah dahak atau lendir, kemudian nanti diperiksa di laboratorium. Nah, pemeriksaan yang dilakukan di laboratorium inilah yang namanya pemeriksaan dengan menggunakan metode PCR, polymerase chain reaction. Artinya, pokoknya gitulah. Prinsipnya adalah di sampel yang diambil itu dicari apakah ada langsung virusnya atau bakterinya atau patogennya. Karena apa? Di PCR ini ada namanya primer. Primer itu istilahnya primer itu merupakan bagian dari reagen pemeriksaan untuk mencari patogen ini. Apabila ternyata di sampel yang digunakan itu sama, mirip dengan primer yang digunakan ini, berarti itu positif. Contoh, misalnya saya langsung pakai contoh aja, swab untuk mencari apakah pasien ini positif COVID atau tidak. Nah, nanti sampel itu akan dibawa ke lab, diperiksa dengan metode PCR, diamplifikasi, dicocokkan dengan primernya. Primer yang laboratorium itu punya adalah primer virus COVID. Sehingga sampel orang yang dimasukkan apabila di dalam dahak itu terdapat material genetik yang sama dengan primer yang digunakan, maka hasilnya positif. Seperti itu orang dikatakan COVID positif. Itu kalau yang metode kedua, PCR. Nah, yang paling lain memang ini yang akan kita bicarakan, yaitu rapid test. Rapid test ini sampelnya diambil dari darah. Yang dicari apa? Yang dicari itu bukan virusnya, tetapi yang dicari adalah suatu hasil dari respon tubuh kita terhadap virus yang masuk. Nah, sifatnya ini kualitatif, teman-teman, bukan kuantitatif. Jadi, pemeriksaan yang kualitatif itu adalah pemeriksaan yang jawabannya iya atau tidak, bukan jawabannya berapa atau seberapa banyak. Nah, rapid test ini iya atau tidak, artinya positif atau tidak gitu. Nah, di sini saya bukan narasumber, jadi cuma sharing aja. Jadi ini saya menggunakan referensi ya teman-teman. Ini saya buka dari www.ouvry.com. Ini saya nggak kenal sama website ini. Yang saya tahu dari saya browsing, gambarnya itu yang paling mudah dipahami adalah gambar yang ini. Nih ya. Nah, ini saya ambil dari website ini. Ini adalah penjelasan simpel mengenai rapid test. Jadi kita lihat gambarnya yang paling atas dulu. Rapid test itu kan bentuknya stick atau orang nyebutnya kaset. Maksudnya ini, alatnya ini. Nah, ini ada lubang tempat untuk kita memasukkan sampel, dalam hal ini sampel darah di sini. Nah, kemudian seperti kalau teman-teman membayangkan alat cek kehamilan yang ditaruh di sini kan sampel urin ya, kalau ini dalam hal ini sampel darah, tapi prinsipnya sama. Diharapkan sampel yang masuk yang ditaruh di sini diharapkan bisa jalan satu arah ke sini agar bisa memberikan hasil. Nah, itulah kenapa di bagian sini di kaset itu terdapat garis yang biasanya kontrol sama tes. Nah, tergantung dari masing-masing kaset. Kalau kontrol pasti ada, karena garis kontrol itu harus ada, sebab itu untuk menentukan itu alat masih baik atau tidak, valid atau tidak. Kalau kita pakai tes apapun, kaset apapun, entah itu test pack, entah itu apapun, yang kita pada saat memasukkan sampel kok garis kontrolnya tidak berwarna, berarti kita harus tanda tanya. Artinya alat itu atau kaset itu
rusak, bisa aja rusak gitu. Nah, kemudian garis yang lain tergantung. Kalau sekarang kita lagi ngebicarain tentang kaset untuk rapid test untuk COVID, ada yang garis tesnya itu cuma satu, baik itu IgM saja ataupun IgG saja, kayak gitu. Ada jenis rapid test yang garis tesnya ini 2, jadi jumlah in total garisnya 3 bersama dengan garis kontrol. Jadi garis kontrol, IgM, IgG, ada yang seperti itu. Nah, hal itu tergantung dari apa yang akan dicari. Nah, teman-teman, di sini mungkin saya pengen mengenalkan sedikit apa itu IgM sama IgG. IgM adalah singkatan dari imunoglobulin M. Ig itu artinya imunoglobulin, itu adalah antibody. Jadi kalau orang ngomongin tentang Ig, itu yang dimaksud adalah antibody gitu. Yang berbeda adalah Ig yang dimaksud ini apa? IgM atau IgG. Nah, kembali ke tentang penjelasan tentang keset ini. Tadi sampel taruh di sini, kemudian biasanya dikasih buffer. Setelah ditetesin darah dikasih buffer. Cairan buffer itu fungsinya banyak. Yang saya tahu kalau saya nggak salah, cairan buffer itu dimaksudkan agar darah yang diteteskan di sini, dia tidak terlalu kental sehingga mampu melewati membran ini, semi permeable ini, supaya dia cairannya sampai ke garis yang kita mau, kayak gitu. Nah, begitu dia diteteskan, dia berjalan, yang pertama kali dia ketemu adalah zat yang sudah ditanam di dalam alat itu, yaitu kita sebut saja namanya label. Jadi pertama kali sampel itu ketemunya sama label. Bayangin aja sampel yang dimasukkan, kemudian sampel darah itu ditempeli oleh label. Kenapa dia harus ketempelan dengan label? Supaya bisa dibaca. Apabila di dalam darah yang diteteskan ini dan dia sudah ditempeli label ini, dia jalan ke sini, dia ketemu di garis pertama, misal garis pertama adalah IgM, artinya kalau dia berikatan dengan garis itu, artinya menggambarkan bahwa darah yang diteteskan di sini tadi mengandung IgM, sebab ini prinsipnya adalah lock and key. Jadi bayangkan gembok dan kuncinya, itu adalah prinsip dari pengikatan antibodi. Yang ditanam di dalam alat ini, di dalam garis ini, itu bayangin ada suatu kunci khayal yang sudah dipasang di sini. Dan kunci itu hanya bisa terikat apabila yang lewat sesuai dengan locknya kuncinya ini. Artinya, kalau yang ditanam di sini adalah kunci IgM, jadi yang akan terikat di sini nanti adalah IgM. Nah, kalau dia terikat di sini, sebab ini tadi sudah dilabel, makanya dia memberikan warna. Kayak gitu. Artinya kalau IgM-nya tidak ada, ya artinya waktu label ini tadi dia nggak ngikat apa-apa si label. Otomatis pada waktu dia melewati garis IgM, dia tidak terikat dan tidak terbentuk warna. Begitu juga dengan IgG. Apabila di darah ini tadi ada IgG-nya, dia pertama kali ketemu dengan label, dia terlabeli, kemudian label dan IgG tersebut jalan, ketemu sama garis yang ditanam di sini adalah lock untuk IgG, maka dia memberikan warna. Kayak gitu. Prinsipnya seperti itu sih, teman-teman. Nah, artinya dari penjelasan ini kita bisa tahu bahwa di dalam darah apabila terdapat IgM, maka garis yang berwarna merah adalah garis kontrol dan garis IgM. Apabila di dalam darah terdapat IgG, maka yang nanti garisnya akan berwarna merah yaitu garis kontrol dan garis IgG. Nah, terus gimana kejadiannya apabila jenis model kaset rapid test-nya itu jenis model kaset rapid test 3 garis, yaitu garis kontrol, garis IgM, dan garis IgG, tiga-tiganya berwarna semua. Berarti artinya, di dalam darah orang tersebut, IgM-nya ada, IgG-nya juga ada. Seperti itu. Nah, sekarang kita menginterpretasikan, kalau IgM positif itu kenapa artinya? Dan kalau IgG saja yang positif, kenapa artinya? Dan kalau yang dua-duanya positif itu kenapa?
Nah, ini di sini bismillahirrahmanirrahim saya bukan mau mengajarin, cuman mau sharing aja. Dulu saya pernah belajar imunologi di Belanda. Mudah-mudahan dengan saya sharing ini saya dapat pahalanya untuk ayah saya di alam barzah. Jadi begini teman-teman. Kalau kita terkena suatu patogen, apapun itu patogennya, baik dari kelasnya itu virus, kelasnya bakteri, kelasnya parasit, kelasnya jamur, pokoknya apapun yang sifatnya adalah intruder, yang agen penginfeksi. Maka tubuh kita itu akan merespon, yaitu dengan respon imun. Saya nggak akan menjelaskan di sini terlalu detail karena itu panjang banget. Tetapi the ultimate result of immune response adalah antibody, yaitu imunoglobulin itu. Dia adalah perlindungan humoral. Imunoglobulin itu adalah yang kita harapkan untuk kita dapat kalau kita divaksin. Satu. Dan imunoglobulin itu juga adalah yang kita harapkan kalau kita nggak divaksin tapi pernah kena infeksi oleh patogen itu, dan itu sifatnya spesifik. Misal, kita pernah terinfeksi sama bakteri Staphylococcus misalnya, atau Streptococcus. Nah, terus kita sakit, demam karena itu. Terus kita sembuh. Nah, pada saat kita sembuh itu, antibody IG itu tadi, entah M, entah G itu tadi, sudah ada di dalam tubuh kita. Nah, yang akan long lasting adalah yang IgG. Terus IgM apa? IgM itu adalah antibody yang terbentuknya sebelum IgG. Jadi kalau tubuh kita pertama kali berhasil menghasilkan antibody, maka antibody yang pertama kali kita berhasil buat itu adalah IgM. Itu yang pertama. Jangan kebalik ya, jadi kita ngelihatnya nggak huruf yang mana duluan, meskipun huruf di abjad alfabet itu G duluan baru M, enggak, tapi ini yang M dulu itu yang menunjukkan duluan, mula daripada yang G gitu. Nah, artinya kalau IgM kita positif, IgM tok yang positif, berarti artinya adalah infeksinya baru saja terjadi. Misalnya ada yang tanya, kira-kira harinya berapa waktunya itu berapa lama gitu. Hitungannya hari sampai minggu. Biasanya sih sekitar 10 hari sampai 2 minggu. Jadi dalam 10 hari sampai 2 minggu yang lalu, 10 sampai 2 minggu yang lalu sebelum pertama kali terbentuknya IgM, maka disitulah pertama kali kita kena infeksi oleh agen penginfeksi yang menghasilkan, yang tubuh kita bikin IgM itu gitu. Jadi kalau kita tes rapid yang positif IgM saja, berarti artinya kita infeksinya baru-baru, dan bisa artinya infeksi masih berlangsung sekarang gitu. Terus gimana kalau kebalikannya, IgM-nya negatif tapi IgG saja yang positif? Nah, artinya adalah infeksi itu sudah lama. Kita bisa bilang mungkin sifatnya tahunan, berapa tahun yang lalu gitu. Dan sekarang kita nggak kena infeksi oleh agen penginfeksi yang sama lagi. Tapi IgM-nya tidak ada, IgG-nya yang ada. Karena IgG itu sifatnya long lasting, tahunan, seumur hidup. Tetapi bisa saja dua-duanya positif. Pada waktu rapid test, IgM-nya positif, IgG-nya juga positif. Nah, kalau yang kejadian kayak gini gimana? Kalau kejadian kayak gini berarti artinya adalah infeksinya sudah lama terjadi, dan saat ini infeksinya masih terjadi atau terinfeksi lagi. Kayak gitu. Nah, sekali lagi rapid test itu karena sifatnya adalah kualitatif, bukan kuantitatif, jawabannya hanya iya atau tidak gitu. Itu kualitatif. Sedangkan kalau kuantitatif, kita nggak hitung di rapid test, karena kalau kuantitatif itu pertanyaannya berapa load bakterinya atau berapa load virusnya gitu. Itu kita nggak dapat jawaban dari rapid test seperti itu. Nah, kemudian apakah rapid test bisa menjawab berapa lama kalau misalnya hasilnya positif gitu, kira-kira berapa lama yang lalu ya dok atau mbak gitu ini saya kena atau siapa kena gitu. Kita nggak bisa menjawab dengan pasti, kita hanya bisa menjawab kira-kira. Seperti yang saya bilang tadi, IgM terbentuknya dalam rentang waktu 10-14 hari. Nah, kenapa kok saya mau menjelaskan ini teman-teman? Kita perlu tahu banyak berita yang menyebutkan bahwa
Kita kan sudah tahu ya bahwa di Indonesia itu sampai saat ini rapid test alatnya itu ada banyak sekali macamnya, bukan jumlahnya tapi macamnya. Terakhir kapan saya baca di suatu artikel yang kredibel, dia mengatakan bahwa dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, beliau pernah mengatakan, kalau nggak salah di berita itu beliau yang mengatakan, kalau salah maaf, sekurang-kurangnya ada 60 macam rapid test di Indonesia. Itu banyak banget. Berarti kan artinya berbagai merek. Nah, saya nggak akan menyebutkan merek-mereknya di sini karena prinsipnya sama seperti penjelasan kita tadi. Apapun mereknya, cara kerjanya begini tadi. Saya ulangin bagi yang baru gabung, begitu sampel dimasukkan ke dalam chamber, kemudian dikasih buffer, diharapkan cairan yang bersama dengan darah itu bisa merambat ke atas untuk sampai menemui garis. Nah, entah dia nanti begitu dilabel oleh lapisan yang pertama, apakah nanti dia nempel di IgG atau dia nempel di IgM atau nempel di dua-duanya, maka prinsipnya semua alat rapid test seperti itu, apapun mereknya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah, masyarakat pada bertanya, saya hasilnya negatif ini rapid testnya, tapi kok ternyata waktu di swab hasilnya positif atau kebalikannya, kayak gitu. Sehingga akhirnya orang-orang mulai banyak sekali pertanyaan, terus mulai ragu-ragu dengan apapun penjelasan. Nah, sebenarnya hal itu ada penjelasan ilmiah di balik kejadian-kejadian yang seperti seolah-olah terdengarnya tumpang tindih itu. Sebetulnya masuk akal banget, teman-teman. Karena gini, kan tadi kita udah sama-sama diskusi ya bahwa IgM yang pertama keluar ya, berarti karena tadi kita udah diskusiin, IgM aja yang pertama keluar itu perlu waktu 10-14 hari baru dia ada. 10-14 hari sejak pertama kali seseorang itu kena agen penginfeksi itu. Dalam hal ini yang kita bicarain COVID, corona virusnya. Nah, virusnya bisa nginfeksi di mana aja. Bisa misalnya pas tangan kita kebetulan kotor, ngucek-ngucek mata, jadi port de entrée-nya masuknya adalah mata. Atau misalnya kita lagi jerawatan, ternyata tangan kita kotor, terus kita mencetin jerawat pakai tangan kita yang udah terkontaminasi droplet yang ada COVID-nya, bisa kayak gitu. Atau bisa juga tertular lewat pernafasan. Dia bisa lewat mana aja. Misal itu terjadi hari Senin gitu. Jadi virus masuk ke tubuhmu hari Senin. Dilalah hari Rabu atau hari Kamis, kamu rapid test, datang rapid, hasil negatif, senang, dirimu senang, hasil saya negatif gitu. Nah, kita tidak bisa menyalahkan hasil rapid test itu apabila semisal ternyata 2 minggu setelahnya kamu menunjukkan gejala sakit dan ternyata kamu di swab hasilmu positif. Tidak bisa kita bilang bahwa hasil rapidmu yang negatif tadi salah, kita nggak bisa bilang seperti itu. Kenapa? Karena ceritanya adalah kamu kenanya virus hari Senin, ya ceritanya tadi. Kena virus hari Senin, hari Kamis atau hari Rabu kamu rapid test. Itu artinya baru 3 hari atau 2 hari setelah kejadian terinfeksi. Apabila rapid testnya mengatakan bahwa hasilmu negatif, itu dia jujur, dia nggak salah. Karena apa? Di dalam tubuhmu belum terbentuk IgM yang dia cari. Karena kan tadi dia nguncinya, yang dikunci adalah IgM atau IgG. Dia tidak mengunci virusnya. Yang dia kunci adalah IgM-nya. IgM-mu belum terbentuk. Kamu padahal 3 hari yang lalu jelas-jelas terinfeksi. Jelas aja waktu kamu tes ini hasil negatif. 2 minggu kemudian kamu timbul gejala. Di swab positif. Nah, itu sangat mungkin terjadi. Jadi saya bisa bilang kemungkinan yang bisa terjadi adalah kalau alur ceritanya seperti ini, bisa saja pada waktu dirimu menswab hasil positif, bila rapid test itu diulang, bisa saja hasilnya jadi positif meskipun tadinya kamu negatif, kayak gitu. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa rapid testnya yang tadi salah atau rapid testnya yang kemudian salah, karena ini tuh betul-betul it's a matter of timing 10-14 hari itu di sini kita relatif kalau ngomongin tentang antibody, nggak bisa eksak ngomong segini jam segini hari, nggak bisa, karena respon sel imun orang untuk sel B orang untuk menghasilkan imunoglobulin masing-masing itu beda-beda kayak gitu. Nah, terus mengenai
Oh ya, kemungkinan kedua yang menyebabkan banyak pertanyaan. Seperti yang saya bilang tadi, kita kan udah tahu bahwa rapid test banyak banget. Informasi yang saya baca bahkan sekurangnya ada 60 jenis alat rapid test. Kita nggak tahu pada waktu kita datang ke entah lembaga manapun untuk melakukan rapid test, alat yang dipakai oleh tempat tersebut rapid testnya itu apakah yang dia mengecek IgG atau dia mengecek IgM seperti yang kita diskusiin tadi, atau dia jenis yang kaset yang mengecek dua-duanya IgM atau IgG. Kita nggak tahu. Kita kan hanya menerima kabar hasil bahwa oh kamu positif atau hasilmu positif atau oh hasilmu negatif, reaktif atau tidak reaktif, kayak gitu aja. Yang kita kan nggak tahu bahwa itu tuh IgM-nya atau IgG-nya yang positif atau dua-duanya yang positif atau dua-duanya yang negatif, itu kita nggak tahu. Jadi bisa saja misal kamu datang ke tempat tes, terus kamu nggak tahu kaset rapid test yang dipakai di tempat itu tuh apa, yang IgM atau yang IgG yang dicek. Ternyata hasilmu negatif gitu. Ternyata kaset rapid testnya itu adalah yang dicek adalah IgG, bukan IgM. Nah, itu masuk akal. Hasilmu negatif meskipun kamu sebetulnya ternyata positif. Ya misal, balik ke cerita tadi, hari Senin kamu terinfeksi, misal. Kemudian 2 minggu setelahnya, jadi hari Senin 2 minggunya lagi kamu ngecek gitu. Seharusnya kan dalam 2 minggu setelahnya ini, kalau kita mengacu pada penjelasan diskusi saya yang sebelumnya, harusnya kan IgM sudah ada. Jadi pikiran kita berangkat dari rumah rapid test, kalau toh udah 2 minggu, ini pasti nanti hasilnya positif. Padahal yang positif itu baru IgM, IgG belum terbentuk. Dilalah kamu datang ke tempat cek itu, kaset rapid test yang dipakai adalah yang ngecek IgG. Jelas IgG-mu masih negatif, kayak gitu. Masih nunggu sebulan atau 2 bulan lagi baru menggambarkan IgG-mu yang positif, kayak gitu. Jadi kita banyak ketidaktahuan dalam banyak sekali faktor-faktor perancu, variabel perancu yang bisa terjadi kalau kita periksa rapid test memang, tapi kita nggak bisa bilang bahwa hasil rapid test itu nggak valid. Balik lagi tergantung rapid testnya yang dipakai apa, kaset yang dipakai itu apakah yang secara kualitatif memeriksa IgM saja atau IgG saja atau dua-duanya. Kemudian kapan kita melakukan rapid test itu tuh banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan seolah-olah hasil rapid test ini kok simpang siur gitu. Nah, ini tadi suami saya tercinta, itu dari kantornya itu dapat kit. Ini cara nutupin mereknya gimana ya? Mereknya udah tertutup kok, teman. Oh, kecuali ada senior saya namanya Dokter Hana. Dia bisa membaca tulisan Jepang. Jadi ini mereknya. Nah, ini tadi dia melakukan tes dengan sangat senang hati, dia pamer ke saya bahwa hasilnya negatif. Nah, ini saya cuma pengen tunjukin aja. Yang kami pakai tadi itu yang mendeteksi IgM. Nih. Kemudian ini satu garisnya hanya di garis kontrol saja, garis tesnya dia enggak berwarna. Berarti artinya yuk kita kembali ke prinsip gambar ini. Nih. Jadi sampel yang tadi ditaruh di sini, kemudian dia pertama menangkap label, kemudian dia berjalan. Karena ini kasetnya ini hanya kaset yang mendeteksi IgM saja, nih ada tulisannya IgM saja. Artinya ini adalah jenis kaset yang garis yang ditanam hanya IgM aja. Dia nggak nanam IgG gitu. Kemudian dia jalan, karena IgM-nya tidak ada, artinya jadi tidak ada warna yang muncul di garis ini, dan jalan ke sini tetap garis kontrolnya tetap berwarna kayak gitu. Nah, misalnya seandainya dengan jenis kaset
seperti ini, tulisannya IgM ini, tadinya ada orang lain ya, mudah-mudahan bukan suami saya, itu menimbulkan warna yang garisnya ini jadi warnanya muncul, berarti artinya di darah yang ditempelin di sini tadi ada IgM-nya, sehingga dia terlabeli dan tertangkap di sini sehingga menimbulkan warna. Kayak gitu. Nah, kalau hasil rapid test seperti yang dialami oleh suami saya ini tadi, misalnya teman-teman ada yang mengalami seperti ini juga, berarti artinya apa? Berarti artinya setidaknya saat ini dalam 14 hari terakhir dia tidak terjadi infeksi kayak gitu. Atau nauzubillah min dzalik, sebetulnya terjadi infeksi tetapi belum 14 hari sehingga IgM-nya masih belum terdeteksi kayak gitu. Ya, mudah-mudahan enggak ya teman-teman, dan saya juga doain mudah-mudahan teman-teman pada sehat semuanya. Nah, itu sih kayaknya sedikit informasi tentang rapid test. Jadi di Indonesia ini lagi banyak sekali variabel-variabel perancu yang memang kita harus hati-hati. Dan kita kayaknya lebih harus hati-hati terhadap COVID-nya, stay physical distancing, dan aku pribadi sangat menghargai orang-orang yang senang dengan mencari informasi yang valid gitu, menambah pengetahuan. Makasih buat waktunya, terus terima kasih juga buat teman-teman yang tadi kirim pertanyaan ke DM, ke private message. Lain waktu kita bisa sharing ilmu lagi ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian kalau ada yang tidak setuju atau ada yang sekiranya informasi saya tadi salah, tolong dikritik segera. Dan saya menerima kritik dan saran. Makasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.